Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 12 Juni 2022 ya. Video kali ini saya akan membahas 8 saham apa saja. Yang pertama ada Tekim, kedua INKP, ketiga ICBP, keempat INDF, kelima Telkom, keenam ISAT, ketujuh TWR, dan yang terakhir Excel ya, XCL. Oke, sebelum saya mulai, saya mau berterima kasih dulu seperti biasa ya ke Bapak Ibu karena sudah mensupport channel ini. Semoga semakin berkembang. Terima kasih bagi yang sudah memberi saran ya, komen-komen lewat komentar. Saya sudah baca, cuma mungkin belum saya sempat balas ya karena saya masih harus lihat lagi untuk menjawab gitu ya. Jadi setiap kali saya menjawab pasti saya melihat candlenya dulu gitu ya, melihat candlenya lagi. Gimana sih kondisinya gitu ya, biar nggak asbun, nggak asal bunyi seperti itu ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya, ke saham pertama ada Tekim. Tekim perdagangan terakhir ditutup di harga 6975 ya, dengan terkoreksi minus 1,06% ya. Kalau dilihat volumenya gede nih ya, volumenya gede, lumayan lah, sedang. Asingnya jualan, lokalnya masuk dikit-dikit ini apa, dikit banget nih, 601 ya, dikit banget ya. Jadi kalau dilihat Tekim ya masih sesuai skenario ya, masih sesuai skenario dalam artian ya masih dalam jarak aman ya, koreksinya koreksi aman karena masih di dalam channel cup and handle-nya ya. Ini masih di handle-nya, berusaha untuk tembus ya, mudah-mudahan masih good ya. Jadi dengan adanya volume meningkat, dengan kondisi ini ada tarikan gitu ya, yang mudah-mudahan itu tarikannya naik ke atas seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari bandar detektornya sih netral ya, nggak ada pergerakan signifikan untuk Tekim gitu ya. Jadi Tekim target masih sama ke 7925 ya, ke sini ya, ke area sini ya, tinggal ditunggu aja Bapak Ibu. Oke, kalau mau nambah muatan nih di sini ya, Tekim bisa nambah muatan di sini di 6900. Oke, di 6900 ini Tekim bisa tambah muatan ya. Jadi bilang ada yang ngerasa kurang, boleh tambah muatan di 6900, mudah-mudahan ada pantulan langsung lanjut naik ya gitu. Ini lagi rounding aja. Oke, lanjut saham kedua ada INKP. INKP kemarin tutup di harga 8375 ya, dengan perubahan harga 1,21%. Oke, kalau dilihat dari volumenya membaik ya, membaik dalam artian di atas beberapa hari sebelumnya dan di atas volume 20-nya ya, average 20. Nah, kelihatan bedanya ya Bapak Ibu, INKP dan Tekim, bandar asingnya sangat terlihat perbedaannya ya. Jadi ini Tekim menurut saya, INKP menurut saya lebih menarik gitu ya, walaupun ini distribusinya banyak tapi udah mulai banyak lagi yang ngaku ya, lokalnya terlihat, di harganya pun terlihat ya. Harganya Tekim ini lebih INKP ini lebih fluktuatif ya, seperti itu untuk INKP. Nah, ini saya geser dulu ya. Jadi target awal saya ada di 8.950 ini ya, target awal. Oke, dengan target itu karena ya satu ya, ini nanti kalau cup and handle jelas ke sini. Oke, cup and handle. Nah, kalau ini nanti tuh waving ya, waving out ya, waving out bisa ke sini dulu gitu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kalau nih waving ini ya, ini out nih ke 8.900 nih, outnya kan di sini ya. Ini saya geser dulu tadi biar kelihatan. Maksud saya mau menggambarkan ini Elliott wave-nya kondisi seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini Elliott wave terkonfirmasi gitu ya, terkonfirm ya. Kemarin ada pantulan, tarikan sampai turun buat low baru, higher low baru ya. Mudah-mudahan ini wave terakhir ya, wave terakhir kelima tuh mudah-mudahan panjang
Ya, kalau panjang ya kesini aja sebenarnya panjang ya, karena 1/3 kan nggak terlalu panjang nih ya. Semoga 5-nya panjang ya, ke 890 8950 ini target tercapai ya untuk NKP seperti itu. Kalau untuk hold sampai akhir tahun ya, saya percaya NKP bisa ke 9.800 bahkan 10.000. Oke, sampai akhir tahun bagi yang mau ya. Cuma memang kalau ngejar dividen di bulan Agustus dari NKP ya jangan harap untuk dapat dividen yang besar gitu ya. Mending kalau di NKP itu kita dapat capital gain gitu aja. Oke, itu ya untuk NKP ya, dicatat 890, 97, 90, cut lossnya 775 ya. Kalau saya 775. Cuma kalau saya karena jujur saja average saya di sini ya pas di sini, jadi sekarang udah floating profit berapa persen ya. Ya sama kayak di porto saya ya, kurang lebih seperti itu ya untuk NKP. Lanjut saham ketiga ada ICBP. ICBP kemarin tutup di harga 8.500 dengan perubahan harga minus 1,45%. Kalau dilihat volumenya standar ya, standar. Ini yang menarik ya, ini menarik banget nih ya. ICBP menarik banget, cuma memang sudah sempat terbang gitu ya, lokalnya juga gila ya. Nah jadi memang harusnya nggak ada alasan untuk ICBP nggak bisa ke 9.300 ini ya, nggak ada alasan. Ini target ya, ini nggak, saya nggak buat ya, nih dari sini ya, aduh ya, targetnya ke sini, ini breaknya di sini kan dia nih gitu ya. Jadi ini lagi di support 8.500. oke ya, 8.500. Kalau mau in boleh price in ya, spekulasi buy. Lihat 8.500, lihat jebol naik ya, nyentuh mental, ini nyentuh mental, ini nyentuh mental ya, mental akhirnya tembus saat mau dites gagal ini, tapi langsung sekali tembus. Nah jadi ada 2 titik ya, 2 titik 8.500 dan 8360 atau 8350. Ini krusial bagi ICBP area sini nih ya, ICBP area sini krusial gitu ya. Jadi siapa tahu menarik bagi Bapak Ibu yang mau join, ini baru mau start hitungannya gitu ya. Nah yang selanjutnya ini udah start, udah ketinggalan ya, udah cuan-cuan yang ikut gitu ya. Jadi selanjutnya ada INDF ya, INDF tutup di harga 6875 ya. Kalau lihat perubahan harganya 0 karena ya mungkin dia bukaan di situ terus turun dulu langsung kebanting gitu ya. Nah kalau dilihat volumenya kecil ya, volume kecil, asingnya makin dikit. Ini nadanya mungkin udah ada juga asing yang jualan. Nah, jadi kan ini net foreign buy, total bersih ya, total bersih asing membeli. Nah ini mungkin ini perdagangan ya, asing ada yang jualan tapi yang beli lebih banyak gitu, intinya gitulah ya. Dan ini mungkin udah ada yang asing yang jualan ya. Kalau dilihat ya, ini YUAK ini jualan dah nih ya, YUAK jualan seperti itu ya untuk INDF secara bandarmologi ya. Ini juga apa namanya, lokalnya good ya, good INDF. Nah kemarin ya, ini target 1 udah tercapai, terus saya kasih target kedua tercapai juga ya. Jadi untuk INDF tidak punya hutang ya. Yang belum TP silahkan, kalau masih percaya mau lanjut ya, tapi ya mudah-mudahan ya ini bisa dilanjutin dengan nih support terdekat ya. Ya Bapak Ibu, saya bukan ngepasin di sini, bukan ya. Saya tadi Bapak Ibu lihat, saya juga ngeliatnya ke sini viewnya ya, ini ketahan ya, ini juga breakout ketahan ya. Jadi di sini ada support kecil ya, 6770 ya, 6769 itu berarti berapa kalau angkanya? 6775. Oke, 6775 itu supportnya INDF juga.
Spekulasi buy di sini boleh kalau menurut saya. Ya, spekulasi dia rounding bisa breakout lagi ya. Tinggal nanti sabar nunggu bentukan kayak apa sih ya. Yang jelas ini dia strong uptrend. Strong uptrend gitu. Bahkan dia koreksi sampai ke 6560 ini pun ya masih strong uptrend. Gitu ya. Untuk NDF, jadi saya ucapkan selamat 2 hit ya, 2 target TP sudah hit untuk NDF. Bagi yang mengikuti selamat, seperti itu aja ya. Lanjut saham kelima ada Telkom ya. Telkom kemarin ditutup di harga 4020 ya, terkoreksi sebesar 0,74%. Kalau secara volume ya normal ya, asing jualan terus. Lokal mulai masuk dikit banget, nggak sebanding sama asingnya ya. Jadi nah ini sudah merah 3 white soldiers ya, 3 pasukan putih tapi ya merah sebenarnya gitu ya. 3 white soldier ini udah merah, ada 3 candlenya hammer. Oke, candle hammer harusnya besok kalau candlenya hijau celut gitu ya, tutupan di atas di harga 4050 aja tutupannya itu sudah bagus. Oke, untuk Telkom ya. Jadi ini Telkom mungkin menarik ya. Telkom mungkin menarik ya. Kita lihat dulu ininya, MA nya. Kita lihat MA nya dulu ya. MA nya di sini saya pakai 60 ya. MA 60 udah dijembol. Oke, saya ganti warna dulu deh ya. MA 60 udah dijebol. Terus kita lihat lagi MA 200. Nah, 200 ya dijebol pisan ya, dijebol pisan. Nah, ini besok kesempatan terakhir sih buat si Telkom. Jadi kalau Telkom gagal breakout MA 200, kondisinya buruk ya, kondisinya sangat amat buruk. Tapi ya satu sisi kalau kita ngomong secara teknikal, saya percaya bahwa di sini ada gap, di sini ada gap ya. Jadi di area 4173 sampai 4250 ini ada gap ya, gap 1. Gap kedua ini area sini ya, 4600 sama 4500-an ya. 4500 sampai 4500 ada gap potensi harusnya ditutup. Oke, dalam tahun ini ya. Jadi bisa ada profit 14 sampai 15% untuk Telkom ya. Sorry. Jadi ini berpotensi lanjut kalau ini reboundnya bagus besok ya. Asing jualan makin tipis ya, lokal juga ini. Nah, sebenarnya yang saya takutkan adalah itu isu-isu di luar sana gitu ya, isu-isu di luar sana yang menyebabkan saham-saham big caps kita ini dijualin, diobral gitu sama asing ya. Itu yang membuat ngeri ya, karena di Amerika pasar modalnya lagi nggak bagus seperti itu ya. Jadi Telkom seperti itu, manfaatin ini. Nah, cut lossnya ya, cut lossnya di bawah ini, berarti di bawah 4000-an ya, di bawah 4000 sampai 3990 lah cut loss ya. Kalau close di bawah itu berarti bisa lanjut turun ya. Ini kita manfaatin candle buy on weakness dan 3 white shoulder-nya, mudah-mudahan ada pantulan gitu ya untuk Telkom. Lanjut selanjutnya ada ISAT ya. ISAT ditutup di harga 6.625 ya, dengan perubahan harga positif 3,11% ya. Jadi ISAT ini juga ya, TP1 nya sudah tercapai ya. TP1 tercapai dalam artian ya ini sudah hit ya, sudah hit kemarin pasti resistennya ya. Target kita hit 1 kan di resisten, hit TP2 kita di 7000 ya di sini untuk ISAT ya. Nah, ini
kemarin kan saya gambar bentuk pena, dia breakout langsung terbang ya. Jadi ISAT itu sangat berbeda dibanding dengan teman-teman yang lain, Telkom sama Excel. Nanti Excel terakhir saya bahas ya. Jadi itu ya. Nah, ISAT ini ya target bisa ke sini dulu lah, 6975 ya. 6975 atau 7000 gitu. Ini dia breakout bagus banget, volumenya tapi kecil sayangnya ya, disertai dengan asing distribusi yang masuk lokal ya. Jadi mudah-mudahan ISAT ini bisa lanjut naik ya. Target sisa dikit lagi ya, 5% ya. ISAT harusnya sehari sih bisa ya 5%, mungkin nanti nyentuh bikin rambut terus dia koreksi gitu ya. Yang jelas ISAT TP1 bagi yang ikut ya, saya ngomong cuma bagi yang ikut aja, silahkan ya. Kalau yang nggak ikut, yang datin doang, nontonin doang, nggak cuan gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa ya, beda-beda semua. Mungkin ada yang suka saham ini, ada yang enggak gitu ya, seperti itu ya. Jadi maksud saya adalah, saya di sini bukan memberi sinyal ya, gambaran lah. Oh, ini potensi di sini bisa breakout ya. Memang saya akuin juga nggak 100% ya, cuma kalau Bapak Ibu ikutin channel saya ya, rata-rata gimana lah Bapak Ibu yang nilai ya, seperti itu ya. Jadi ini udah sampai target, tinggal lanjutin gitu aja. Jadi mungkin nanti ya, kalau besok bikin rambut aja udah hit TP dulu ya. TP dulu ini resisten banyak banget di sini ya. Ada resisten apa namanya di 7000, ada yang resisten downtrend lainnya itu berat ya. Berat kalau lanjut terus gini nih, kayak gini naiknya cepat ya, berat nggak tembus gitu ya. Jadi besok saran saya bagi yang punya, jual dulu sebagian, baru nanti average down lagi di bawah, tambah muatan ya, seperti itu. Lanjut saham ke-7 ada TOWR ya. TOWR ditutup di harga 920 ya, dengan perubahan harga minus 2,13% ya. Kalau dilihat memang ini batas akhir TOWR ya, batas akhir TOWR. Oke, kemarin sini kita prediksi sedikit mungkin ada double bottom ya, ternyata break. Oke, apa kita hapus ya. Jadi mungkin kena cut loss ya. Jadi ya saya fair aja, kalau misalnya memang saya bilang kena cut loss, saya akan cut loss itu ya. Mungkin ini kena cut loss, tapi di sini kalau Bapak Ibu lihat ini batas akhir ya, toleransi terakhir 920. Justru kalau mau nambah muatan ini harusnya menarik ya. Kalau besok hijau, tunggu hijau dulu, tunggu hijau ya, nggak apa-apa. Ketinggalan 1-2 tick nggak masalah ya, ketinggalan 1 candle gitu nggak masalah ya. Nah, lebih bagus lagi kalau dia besok hijau break di atas 940 ya, balik lagi nih kayak gini ya, balik lagi kayak di samping ini lebih baik ya. Jadi kalau ini kan bedanya dia break belum sampai support, dia mantul. Nah, sampai support nih, mudah-mudahan persing ya, tembus ya, jadi bagus. Oke, tapi besok yang mau spekulasi buy ya, silahkan ya. Kita manfaatin buy on weakness ya, peluangnya lebih besar seperti biasa trading kita ya. Cut lossnya kalau tutupan di bawah 920 nya, tutupan ya, tutupan ya. Kalau belum tutupan, masih hari-hari biasa, nggak apa-apa. Nanti kan mudah-mudahan ada tarikan-tarikan gitu ya, kan sering kan ada tarikan gini ya, terus diangkat lagi gitu ya. Jadi manfaatin buy on weakness ini ya. Dan TOWR kalau secara jangka panjang ya, itu masih menarik ya menurut saya. TOWR ya masih potensi bisa ke sini ya, masih bisa ke sini. Kok jadi minus ya, masih 30%an kalau kita beli di bawah ya. Ke 1200 ini masih bisa ya, yang penting sabar, mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya untuk TOWR. Lanjut saham terakhir ada Excel. Excel ditutup di harga 2560 ya, dengan terkoreksi sebesar 1,54% ya, dengan volume sama kayak sebelumnya. Asing jualan terus ya, lokalnya juga nih
ya. Lokalnya malah bikin bentuk pola sendiri dia di volumenya, sengaja banget nih kayaknya ya. Samain gitu ya, hampir sama bentukannya. Nah, kalau udah kayak gini nih bahaya ya, bahaya sebenarnya. Mau buy on weakness juga ngeri gitu, karena karena pada distribusi semua gitu ya. Kalau ini break potensi bisa sampai 1700 lagi ya untuk Excel. Tuh 1700 udah lama gitu ya. Ini karena saya pakai ini ya, penan di sini ya, nih penan ini. Kalau dia jebol bisa ke sini ya, tapi kalau pakai yang ini ya area sini. Nah, mudah-mudahan sih nggak nyampe 1700 lah ya. Nih supportnya di sini nih. Oke, ini juga support nih ya, pantulan-pantulan area-area demand lah pokoknya. Nah, kalau Bapak Ibu nekat, kalau Bapak Ibu nekat nih, khususnya nekat aja nih ya, nih khususnya nekat ya, nih besok maksimal beli di 25.30 ya, maksimal beli 25.30 sampai 2.500 ini ya. Kalau mau beli manfaatin pantulan. Jadi besok bisa drop ya 2.500 sampai 2.500 ya, udah tahan ya. Besoknya break ya baru kita jual ya, baru jual. Tapi kalau misal 2.500 besoknya ternyata mantul ya, alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Jadi manfaatin buy on weakness ini yang penting buat bapak-bapak yang punya di atas nih Excel ya, yang nyangkut. Manfaatin deh buy on weakness ini ya, walaupun ada resikonya, cuma kalau habis ini mantul ya lumayan gitu, bisa out dulu, barangnya bisa dikurangin muatannya ya nanti setelah dia mantul gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat kan, kalau sudah hit di sini ya, hit di area supportnya pasti membal terus gitu, tipikal Excel. Nah, mudah-mudahan besok seperti itu juga ya untuk Excel ya. Sekian video dari saya Bapak Ibu, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu Bapak Ibu.